Kita balik yang dari tadi Bapak Ibu ya. Di sini kita beda, saya udah usahakan untuk membedakan dari aspeknya, kemudian asuransi PSAKI, PAR, IAR dan MAR. Contohnya jenis pertanggungan. Pertama name peril untuk PSAKI, kemudian untuk PAR-nya adalah risk kecuali yang dikecualikan. Begitu juga IAR dan MAR sama Bapak Ibu. Kemudian subjek pertanggungannya kita eh, yang pertama untuk PSAKI adalah bangunan isi stok. Kemudian untuk PAR adalah aset properti. Kemudian untuk IAR aset industri. MAR adalah mesin dan peralatan produk. Kemudian cocok untuk apa? Kalau PSAKI cocok untuk karena polisnya standar, rumah, toko, kantor kecil. Kemudian untuk PAR, gedung perkantoran, ruko, hotel. IAR, pabrik, gudang, industri besar. Kemudian untuk MAR adalah mesin produksi, fasilitas, manufaktur, dan sebagainya. Kemudian jenis peri yang dijamin utama di sini adalah kebakaran, semua kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat, asap, dan sebagainya. Untuk PAR, semua risiko dikecualikan yang dikecualikan. Untuk EAR sama. Kemudian ini untuk MAR adalah kerusakan mendadak dan tidak terduga pada mesin. Jadi Bapak Ibu, ini adalah perbedaan-perbedaan antara PSAKI, PAR, IAR, dan MAR. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau enggak, Bapak Ibu, kita lanjutkan, yaitu cara membaca struktur polis. Jadi polis itu secara umum ada schedule, informasi ringkasan objek pertanggungan, limit, dan premi. Jadi di schedule itu Bapak Ibu akan tertulis sisanya, pamannya pabrik apa, letaknya di mana, kemudian pertanggungannya apa, indemnity-nya berapa, limitnya berapa, kemudian premi. Nah, ini ada satu lembar biasanya schedule. Kemudian issuing clause, isi jaminan pokok dan syarat-syarat pembayaran klaim. Ya. Kemudian ada condition, syarat-syarat yang harus dipenuhi tertanggung. Kemudian ada, jadi di sini condition itu ada sebelum polis dibikin, pada saat polis berjalan, dan pada saat sebelum terjadi klaim. Condition condition. Ada general condition, ya. Kemudian ada exclusion, daftar risiko yang dikecualikan secara eksplisit. Di situ akan tertulis. Kemudian ada endorsement, perluasan, pengecualian tambahan atau perubahan wording. Jadi Bapak Ibu, kalau orang bagian klaim, ini biasanya yang diperhatikan. Jadi schedule. Nah, di sini akan ada periode polis dan sebagainya akan tertulis di situ. Ya. Kemudian exclusion akan dilihat apa aja yang dikecualikan. Kemudian ada perluasan-perluasan dan tambahan dan perubahan wording. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Sudarno, Iya saya Pak, sedikit silakan. tambahkan sedikit. Memang dalam schedule tersebut perlu kita pahami bersama bahwasannya informasi yang tercantum dalam schedule adalah informasi atau intisari penting ya terkait dengan objek pertanggungan. Mesti detail ya. Jangan sampai katakanlah tadi terminologi mengenai bangunan oleh kita
Asuransi beda dengan orang awam kan, itu mesti dideskripsikan dengan baik ya. Juga terkait dengan Ya, lokasi ya. Ini lokasi ini betul-betul mesti detail ya, kalau bisa pakai RT RW ya, kelurahan, desa dan segala macam sampai kode pos ya. ya, Kenapa kalau berbeda? Saya khawatir nanti menjadi dispute. Ya, jadi pastikan di cross check lagi pada nasabah. Khususnya khususnya untuk yang heavy equipment ya, yang suka pindah-pindah ataupun mungkin mesin yang lagi di service atau gimana. Ini mesti dijelaskan ataupun diinformasikan kepada tetanggung bahwasannya kalau misalnya nanti lokasinya berbeda, pasti akan dispute. Oleh sebab itu, segala macam perpindahan ataupun pergerakan objek petanggung yang ada di lokasi sini sementara dipindahkan ke lokasi lain itu harus diinformasikan. Jadi kita betul-betul harus memastikan segala informasi yang ada dalam schedule ini sudah tepat dan akurat. Begitu Pak Dano, makasih. ya. Terima kasih Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu juga harus tahu. Ini sering terjadi, itu adalah pengertian mulainya pertanggungan dan berakhirnya pertanggungan. Nah, begitu juga yang sering terjadi miss itu adalah premi. Kapan premi dibayar? Nah, ini di BPC ini yang kadang-kadang tertulis di situ. Ada BPC dan sebagainya, banyak teman-teman di broker lewat. Nah, terjadilah eh, terjadi daripada hal tersebut. Karena pengertian kadang-kadang startnya itu tanggal. Ini banyak teman-teman yang mengira bahwa mulainya itu dari 00, begitu berakhirnya polis itu 00. Bukan, padahal mulainya adalah jam 12 siang. Jadi umpamanya tanggal 1 hari ini tanggal 24 Juli tahun sekian, ya tahun 2025. Padahal mulainya adalah jam 12 siang nanti. Walaupun tertulis 24 Juli. Nah, ini kadang-kadang ternyata dari pagi kebakar. Nah, ini nggak diganti. Ini sering terjadi hal tersebut. Yang kemudian yang main sekali adalah tadi pembayaran premi ini. Pembayaran premi ada di situ, ada perluasan makanya dan sebagainya, ya BPC. eh, Bapak Ibu harus hati-hati sekali tentang WPC. Jangan sampai hal terjadi eh, apa namanya melewati WPC tersebut. Gitu. Oke Bapak Ibu, kalau nggak ada kita lanjut. Ada pertanyaan? Dano sebentar, Kemudian sebentar Pak kalau Dano. Mengenai WPC, Warranty Premium Clause atau PPW, Premium Payment Warranty, ya. Tolong teman-teman perhatikan baik-baik ya. Saya mau sampaikan ini banyak kasus dan banyak sengketa yang sudah ada di Mahkamah Agung ya. Jadi kalau misalnya Anda mau coba cari tahu, ya, Anda coba klik di putusan Mahkamah Agung, ya, putusan Mahkamah Agung, kemudian masuk ke kolomnya halamannya Mahkamah Agung, Anda kolom pencarian, ya, kolom pencarian, Anda kasih tanda itu ya, tanda seru itu, tulis Multi Spunindo, ya. Nama nasabahnya Multi Spunindo, ya, tanda petik ya. Nah, di situ saya menjelaskan terkait dengan WPC, ya. Bila mana tertanggung telat membayar, ya, sebaik dalam klausul tersebut Anda diharuskan apa? Diharuskan mengirimkan peringatan kepada tertanggung bahwa hei tertanggung, kamu punya premi sudah terlambat dari waktu yang diberikan. Kami akan membatalkan polis Anda bila mana Anda tidak membayar sampai pada tanggal sekian, dan kemudian bila mana terjadi klaim pada saat premi belum dibayarkan, maka kami berhak menolak klaim Anda. Itu Anda punya kewajiban memberikan peringatan dengan tertulis. Ya, bila mana Anda tidak melakukan peringatan dan kemudian Anda terima preminya terlambat, ya, terus menerus secara terpola, ya,
Jadi selama ini Anda tidak melakukan peringatan dan kemudian Anda membayar premi menerima preminya tersebut secara terus-menerus sudah bertahun-tahun, katakanlah 3 tahun 4 tahun. Dan kemudian bila mana terjadi klaim nasabah terlambat bayar premi, Anda tidak diperkenankan atau Anda akan dipersalahkan oleh hakim, ya, bahwa Anda menolak klaim karena nasabah terlambat bayar premi. Padahal selama ini nasabah memang terlambat bayar premi dan Anda tidak memberikan peringatan. Berarti apa? Sesuatu kondisi yang terus-menerus terjadi secara diam-diam itu dianggap apa? Sebagai persetujuan diam-diam. Anda telah terima premi terlambat dan Anda tidak memberikan peringatan, dan kemudian setelah berjalan bertahun-tahun, kemudian terjadi klaim, baru Anda menolak klaim. Berarti apa? Intensi kita tidak baik, itikat kita tidak baik. Ya, oleh sebab itu, perhatikan, Anda harus menuliskan email ataupun surat, memberitahu secara tertulis bahwa nasabah Anda belum bayar premi karena sudah lewat waktu, maka kami akan membatalkan polis Anda per tanggal sekian. Dan bila mana terjadi klaim sebelum Anda bayar premi, maka kami akan dapat menolak klaim Anda. Jadi itu. Jadi kasusnya multisponindo. Saat ini pun juga kami sedang membantu seorang klien, ya, yang memang sudah terpola. Jadi dari ada 6 perusahaan asuransi, ya, 5 perusahaan asuransi sudah bayar, yang satu belum ini. Ya, ini akan masuk ke litigasi. Jadi perhatikan teman-teman sekalian supaya Anda tidak menyalami suatu kekalutan ataupun dispute di kemudian hari, buatkan surat secara tertulis terkait dengan WPC ataupun PPW. Makasih Pak Darno. Terima kasih Pak Freddy. Jadi setahunnya Pak Freddy, ada di POJK 69 itu yang menyatakan bahwa apabila ada pembatalan polis, asuransi harus memberitahu tertanggung. Walaupun premi belum dibayar. Ada. Nah, Nah, harus memberitahu. itu Betul. yang 69. Ya, Nah, ini 2016 ya. kadang-kadang teman-teman di underwriting nggak paham ini. Jadi membatalkan premi kalau WPC itu udah habis, diberi waktu 3 hari. Setelah WPC habis, asuransi harus menulis surat tersebut, pembatalan polis. Kalau nggak menulis, berarti polis tetap berjalan. Nah, Itu ya, yang ya, gue bagus. baca POJK yang baru Melengkapi Pak ya. 669. Ya, Ah, melengkapi. Oke. oke, Makasih Pak. terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kalau nggak ada kita lanjut. Saya rasa ini Bapak Ibu struktur polis secara umum. Bapak Ibu udah tahu. Yang pertama heading, judul perusahaan Bapak Ibu, kemudian preambel. Di situ ada dasar penerbitan polis. Jadi di sini sering terjadi eh, di preambel tertulis dasar penerbitan polis berdasarkan SPPA. Tapi SPPA-nya kadang-kadang nggak ada. Terus gimana? Ya, gimana tuh Ah, jawab? gimana jawab Bapak Ibu? Sekarang kalau broker placing slip. Nah, ini apa? Ya hampir sama lah permintaan ya. Placing slip anggap permintaan dasar penerbitan kan di situ. Nah, di sini nih makanya Bapak Ibu karena tadi SPPA ada, tapi yang ngisi siapa? Agen, yang ngisi broker. Repot juga, Pak. Ini sering terjadi. Akhirnya tadi seperti Ibu siapa tadi ya? Eka ya, yang apa namanya harusnya Oh, apa nama okupasinya tadi, okupasi lab ya Bu Eka, Bu okupasinya Eka. nggak sama. Iya. Itu biasa. Saya dulu juga begitu, Bu. Saya pernah, saya survei, saya waktu di warung lama, Pak. Dibilang suruh ke pabrik garment, namanya A. Di situ itu nggak ada yang nama pabrik garment yang namanya A itu. Yang ada pabrik cat. Nah, oh kontak personnya bener. Nah, akhirnya apa? Untung kita survei. Ternyata pabrik cat, bilangnya pabrik garment. Nah, ini akan terjadi hal gini. SPP antar ini kadang-kadang nggak pas, ya. Nah, karena apa? Tujuan SPPA itu asuransi
untuk mencari material fact. Material fact-nya itu gimana? Benar nggak apa yang ada di situ? Jangan sampai alamatnya dan sebagainya salah. Ya, sering alamatnya karena tadi kadang-kadang Bapak Ibu banyak juga teman-teman tuh agen dan sebagainya itu yang shopping. Shopping itu dari A, dari B, dia bisnisnya nggak jelas, ditawarkan ke asuransi, mau nggak? Nah ini, saya pernah Bapak Ibu, nah ini anu ya Pak Freddy ya, pengalaman. Saya pernah datang ke pabrik tersebut. Oke, kita survei ke pabrik tersebut. Begitu survei, kita ngobrol-ngobrol, dia nggak tahu. Jawabannya begitu minta izin nggak dikasih. Padahal udah di pabrik tersebut. Saya tanya siapa Bapak? Ternyata dia kenal orang dalam yang mau mengasuransiin. Dia sendiri nggak pakai apa namanya memberi izin ke dalam. Dia sendiri nggak bisa masuk ke dalam. Nah, kan bingung. Padahal kita udah di lokasi. Ini pernah kejadian Bapak Ibu. Ya, nah, ini contoh ya. Ya kalau dekat nggak apa-apa. Kalau jauh kan termasuk biaya dan Biaya, sebagainya. betul, betul, Nah, betul. ini. Nah, Pak Kok, Darno, ya Pak. kita dengan SPPA, ya sedikit perbedaan dengan asuransi jiwa. Biasanya di polis-polis asuransi jiwa, dia punya fotokopi SPAJ, itu ada dilampirkan dalam polisnya mereka. Ya, sementara kalau di asuransi umum, tidak dilampirkan untuk SPPA-nya, fotokopinya dalam polis kan, tidak ada. Ya, mungkin karena SPAJ polis jangka panjang, ya, sementara asuransi umum adalah polis yang perpanjang tiap tahun, sehingga SPPA-nya seringkali cuma di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kan nggak ada, betul ya, sehingga itu memudahkan ya, dan juga bisa digantikan dengan slip daripada broker itu. Tetapi kemudian memang harus ada dasar penerbitan polis. Tanpa dasar polis itu tidak ada, mestinya tidak ada ya. Kalau kata tiba-tiba polis muncul, dari mana ceritanya antah berantah? Itu mesti dipastikan oleh underwriter, harus ada dokumentasi sebelum polis itu terbit. Makasih. Ya, terima kasih Pak Freddy. Memang harusnya kita itu kadang-kadang waktu diklaim ngambil polis itu, padahal kita apapun yang tertulis di polis itu, ya, apalagi tertulis tangan, perubahan tertulis tangan, kita yang percaya adalah yang ada di situ. Bagaimana kalau itu nggak ada? Gitu. Laporan survei aja kadang-kadang hilangkan. Ya. Nah ini kadang-kadang hal-hal gini. Ini dasar penerbitan. Di preambel sudah tertulis itu. Kemudian kewajiban hak, ya kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung. Di preambel loh. Termasuk tadi. Tiga tadi apa? Kerugian itu harus terjadi tiba-tiba, tidak disengaja, dan adanya kerugian material damage. Nah ini di situ ada. Begitu itu kewajiban hak tertanggung. Di preambel tertulis bahwa polis ini ya polis sahnya perjanjian ini apabila premi dibayar. Ini di preambel Pak. Preambel itu jelas. Premi kalau belum dibayar, stone udah nggak sah. Nah, di situ. Ya Bapak Ibu. Tapi Ya kembali lagi Pak, sahnya perjanjian asing. Pak tambahan kalau premi belum dibayar, kembali lagi kalau belum jatuh tempo, ya berarti belum belum bisa langsung tolak ya. Nah, Atau dia ada installment, belum ya itu belum mesti nggak juga ada. dipahami. Betul. Pak, izin Pak Jadi nanya. istilahnya yang penting ya silakan. Kalau untuk SPPA Pak, Silakan. misalnya si tertanggungnya dia bikin surat kayak surat pengajuan aja gitu. Biasanya marketing ada kirim kayak gitu Pak. Jadi di situ ditujukan ke asuransi, terus dia isi data-data sih untuk nama tertanggung, interestnya apa kayak gitu ya. Semuanya lengkap kayak di SPPA. Nah itu lebih baik kita kirimkan kembali SPPA form kita atau bisa cukup dari yang dia sudah karena dia sudah surat Sekarang, ke kita. sekarang terima kasih Bu. Sekarang itu datanya itu udah memenuhi nggak yang dia minta? Kan SPPA itu kita bikin itu kan untuk memenuhi kebutuhan kita material damage tadi. Nah kalau dia membuat yang sama
Wah, kalau poin-poinnya Ibu udah masalahnya ada semua dan itu bisa dipertanggungjawabkan nggak jadi masalah. Kalau Hmm. Ibu tadi yang penting kan Ibu data-data udah Bapak, sama dengan Ibu flashing slip antara broker satu dengan broker Ya, lain berbeda. Nah, itu sama. Nanti makanya kalau perlu Bapak Ibu dia asuransi, Bapak Ibu dia pas flashing slip. Makanya kadang-kadang saya bilang asuransi jago juga ya. Flashing slip penjelasannya guru, material damage kurang, berani approve Pak Freddy. Ya, Padahal di Pak, situ belum jelas bukan material apa. damage tapi material facts, Pak, material facts. Ya, ya, Ya. ya. Jadi Bu Eka saya tambahkan sedikit ya. Bahwasannya kita sebagai pelaku bisnis jangan terlalu kaku, jangan terlampau kaku ya. Sepanjang informasi yang kita butuhkan ya, itu cukup ya, seperti tadi SPPA ya. Kalau datanya sama, data yang dia bikinkan surat tersebut sesuai dengan apa yang kita mintakan dan kita bisa meng-underwrite, bisa memutuskan, maka silahkan putuskan. Tapi kalau misalnya masih belum memadai datanya tersebut ataupun material facts-nya belum memadai, Anda bisa melakukan apa? Melakukan wawancara atau minta daftar pertanyaan lagi tambahan dikirimkan kembali. Atau paling bagus ya untuk risiko-risiko yang cukup besar, nilainya cukup besar dan risikonya berbahaya, ya Anda lakukan apa? Survei itu sebagai apa pelengkap. Makasih Bu Eka. baik, terima Ya. kasih Pak. Jadi begitu Bu. Yang penting informasi itu valid sesuai apa yang Ibu butuhkan ada, nggak jadi masalah. Ya. Jadi Ibu percaya bahwa itu benar, informasinya nggak masalah. Nah tadi kalau memang ragu-ragu ya sudah Ibu umpamanya punya surveyor diminta survei. Tapi ya tadi Bapak Ibu tahu sendiri. Saya tahu lah, saya kan Dewan Suronya LCA Pak. Jadi kapasitas teman-teman itu gimana saya bisa baca Bu. Nah di situ perlu juga karena terus terang nih ya Bu ya kita jujur aja Bu ya. Kita itu kompetensi untuk resurvey nggak ada. Begitu juga kompetensi khusus underwriter aja hanya AME kan. Itu nggak terlalu ke dalam ujian Amai pun ICPU, juga nggak ada ICBU dan pendidikannya, sebagainya. Pak. Amai pun nggak ada pendidikannya, cuman Pendidikannya nggak ada. ujian doang. Nah, di sini Ya, bukunya pun juga ujian. mana? Nah, Nggak ada bukunya, Pak. nah ya, ICPU, ICBU ya. Ya, di situ. Nah, di sini kompetensinya tersalah ini kurang, Bu. Itu aja ya. Apalagi klaim Pak Pedi. Ini perlu kita pikirkan juga masalah klaim. Klaim Oh itu sudah. nggak semua orang klaim itu belajarnya dari seniornya semua. Ya. Apa yang ada? Hmm. Ah, nggak ada pendidikan khusus ya. Walaupun di AME itu aja ada ujian 108 adalah teknik klaim kan, Hmm. tapi nggak mendalam di di situ. Nah ini mohon maaf aja. Nanti kita siapkan, Nah Pak. ini Bapak Siap. Ibu, nah, ya. Kemudian eh, kalau nggak ada kita hak kewajiban jelas di preambel itu Bu, di depan itu tuh tertulis ya preambel itu. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kemudian baru operating clause ada di situ nemperil ya untuk PSAKI pokoknya yang pakai PSA itu nemperil operating clause, unperil untuk unnemperil untuk par, IAR, CAR dan EAR. Kemudian ada exclusion ya. Yang pertama general exclusion, kemudian ada special exclusion, section 1, section 2. Tadi ini untuk par ya. Tapi kalau PSAKI nggak ada section 2-nya. Karena polisnya terpisah. Kemudian ada syarat dan condition, general exclusion, ya tadi. Condition pun ada. Special condition ini salah ini. Ini condition ini sebetulnya Pak. General condition sama ini bukan salah saya nomor 5. Nanti kita ganti. Oke. Ya. Oke.
Kemudian schedule tadi yang boleh dijelaskan, XCSR itu pasti ada. Nah, inilah signatur atau tanda tangan penanggung. Nah, ini dulu saya ujian AME banyak yang gagal. Yang menjawab, Pak. Jadi, yang dimaksud di ujian AME waktu itu, sorry maaf ya, apa yang dimaksud, apa yang diuraikan, apa yang dimaksud dengan seorang underwriter, ya. Nah, jawabannya semua fungsi underwriter, Oh. menganalisa risiko, Hmm. ya, menolak dan ini menentukan premi, TC dan sebagainya. Padahal yang dimaksud itu adalah seorang underwriter adalah seorang yang mempunyai tanggung jawab dan tanda tangan di polis, Pak. Ya Orang lain nggak diajarin oleh Amai sih. nggak diajarin. Nah, jawabannya begitu, Pak. Bagaimana? Ya kan bukunya nggak ada Jebak kan? gimana? Hah? Kan jebak kan? Jadi kita jawab A, B, C, salah gitu. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu. Kemudian ada definisi, keterangan hal-hal yang khusus, ada endorsement. Nah, ini endorsement ada penegasan, perluasan, pembatasan. Jadi endorsement ini klausul, maksudnya klausul. Kemudian baru lampiran-lampiran dan keterangan jika ada. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu struktur daripada polis. Ada pertanyaan? Saya rasa udah biasa ya Pak ya. Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke bab 2. Cover it. Bapak Ibu, kita balik lagi. PSAKI sering disebut plexus, fire, lightning, explosion, aircraft, impact, dan smoke. Nah, ini biasanya orang marketing akan menawarkan supaya lebih keren dengan nama plexus. Mereka tidak mau menyebutkan PSAKI, ya. Jadi yang pertama kebakaran akibat nyala api nyata. Kemudian lightning, sambaran langsung dan induksi. Nah, ini harus ada yang terbakar. Jadi Bapak Ibu kalau PSAKI itu kena petir, alat elektronik kena petir, harus ada sambaran langsung dan induksi atau induksi itu harus terbakar. Kalau nggak terbakar nggak diganti. Makanya sering peralatan elektronik itu kena petir atau induksi tapi tidak terbakar. Nah, ini kalau di par diganti. Jadi Bapak Ibu bisa membuktikan nggak kira-kira antara peralatan yang kena petir atau induksi kan sering. Oh ini klaim karena kena petir. Kalau itu di par, kalau di polis PSAKI gampang. Alatnya kita lihat kebakar. Nah bagaimana dengan par IAR atau MAR? Gimana Bapak Ibu? Tahu nggak kira-kira? Jadi kalau alat itu kena petir atau induksi, Bapak Ibu kalau ada klaim yang itu berarti alat itu harus ada yang kena. Kalau kena induksi atau petir itu yang kena bukan satu aja. Kalau itu alatnya yang kena dibilang satu alat itu bukan kena petir biasanya. Tapi kalau alat itu sama banyak di kantor dibilang kena petir. Berarti ada beberapa alat yang sama, kerusakannya sama. Nah, itu biasanya kena induksi petir. Kemudian peril tambahan umum yaitu RSMD CC
right stroke, malicious limit, civil commotion. Kemudian ada vehicle impact, water damage. Ya, ini adalah jaminan daripada PSAKI. Oke. Kemudian bisa ditambahkan STFI, storm, tempest, flood, inundation, yaitu topan, hujan deras, banjir. Bisa ditambahkan coverage lagi, RSMDCC, kerusuhan, pemabukkan, perbuatan jahat, dan sebagainya. Jelas, hal ini dengan attended peril berarti harus tambah premi. Begitu juga bisa ditambahkan earthquake, volcanic, eruption, tsunami. Ya, kata suruh peril. Kemudian juga bisa ditambahkan landslide, spontaneous combustion, dan collapse. Risiko dijamin ya. Jadi Bapak Ibu, kalau PSAKI tadi seperti yang saya sampaikan tadi, makanya kalau itu kebakar sendiri harus ada coverage tambahan. Jadi aneh di depan sama di pengecualiannya berbeda. Ini coverage tambahan untuk PSAKI. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, kalau nggak ada, kita lanjut. Pak, maaf nanya, kalau untuk yang peledakan tadi Pak, yang balik ke awal, jaminan yang tadi Ya. Flexas 9, explosion, ledakan dari gas boiler ini, misal pun tidak menimbulkan kebakaran, tetap oke, Pak, atau gimana? Ledakan itu yang jelas kalau PSAKI harus ada yang sobek. Oh, sobek. Ya. Jadi sifatnya itu kan meledak. Nah, itu coba nggak usah nggak menimbulkan kebakaran nggak apa-apa. Boiler dipanasin, boiler ibu tahu sama hampir Ketel uap. kita anu itu ada ceret apa namanya Ya, teko teko. ketel itu boiler itu air dipanasin keluar uap. Nah, Ako ya main kan? okay ino Sama dengan presto. Ya. Nah, presto cuma uapnya dipakai yang lain, Bu. Nah, di situ kalau itu uapnya nggak bisa keluar, kan akan meledak. Nah, terjadi ledakan itu harus ada yang rusak. Gitu, Bu. Ada yang dinding luarnya itu harus sobek. Jadi, kalau itu yang di dalam itu nggak bisa. Jadi Perbedaannya di situ. Jadi maksudnya harus begini. ada rusak di luarnya. Jadi maksudnya begini, Bu. Jadi kadang-kadang ada suatu kettle ataupun suatu alat pemanas itu yang dia tidak keluar, dia nggak keluar meledak itu ya, Bu ya. Tapi dia malah dia kempes itu, Bu. Kempes malah. Ya itu itu nggak diganti kalau dia punya alat tersebut kempes. Tapi kalau dia keluar, ada gas yang keluar tiba-tiba dari dalam alat tersebut dan kemudian mengenai bangunan, mengenai mesin-mesin yang lain, itu baru dijamin, Bu. Tapi kalau nggak ada, nggak dijamin, Bu. Makasih, Bu. Ya, teman jadi gue begini, cewek Bu. semua. Jadi harus meledak, robek, mengenai bangunan. Ya, yang penting sobek mesin aja. segala macam. Pokoknya yang Sobek penting aja ada. ya. Sobek aja. Yang penting Sobek dia aja bisa meledak langsung itu diganti. ada barang yang sobek. Nah, nanti ke impact-nya kalau itu pecah dan sebagainya. Tapi kan Ibu tahu, umpamanya ya, Ibu di tangki yang gede ya, tangki gede itu, tangki minyak yang isinya 3.000 ton itu kan, itu bisa mepet gini loh, Bu, kalau dihisap. Jadi itu nggak diganti. Tapi kalau meledak, ya di rumah, ketel meledak, diganti, Bu. Ya. Nah, akibat tadi peledakan itu kan pecah. Pecahan itu ngenain apa juga diganti. Itu, Bu. Bu Eka.
Nah, kalau untuk Jelas yang nggak, Bu? jelas. Kalau yang untuk smoke-nya Pak, asapnya itu dari Asap. kebakaran properti lain yang di dalam rumah kita aja kah atau properti yang di luar Nah, ini area sebetulnya kita? asap itu properti lain yang ada dalam polis itu sendiri. Jadi milik sendiri. Oh, Jadi kalau tetangga yang bakar, tetangga kebakaran ke properti ibu nggak diganti. oh, jadi dari yang kita pertanggungkan ya. Jadi Ya, jadi dari iya, dari ya yang pertanggungan pertanggungan kita ibu sendiri sendiri. yang kita asuransikan. Nah, pamannya ibu punya kamar. Kamar A kebakar, asapnya kena kamar B, nah itu diganti. Tapi kalau asap itu dari tetangga, nggak diganti, Bu. Oh, Begitu. agak ini Jadi kalau juga ya. tetangga kan polis, eh, hanya dari polis itu sendiri. Itu. Ada Nggak- polis yang lokasi yang sama. Jadi di situ bedanya, Bu ya. Oke. Jadi makanya tadi Bapak Ibu nanti ke marketingnya harus dijelaskan, Bu. Memang oh iya rate-nya murah. Iya, memang rate-nya murah, tapi ya tadi anunya jaminannya akan berbeda. Itu Bu Eka. Baik, terima kasih. Silakan, nggak ada lagi. Jadi ini bisa ini juga ya Pak. Takutnya dispute kalau kalau maksudnya di polisnya sendiri nggak terlalu rinci ya maksud saya. Oh, Iya, ada Bu. ada. Hah? Ya, Rinci banget nggak Pak kalau untuk ada. Di tes PSAK ya ada. ada oh, ya, di coba ntar saya kupas lagi deh. Dan, ya, saya bisa aja buka Hmm. polis itu. Ya udah nanti saya buka Ada. sendiri. Baik, kasih Pak. Oke, Pak, boleh izin oke. tanya, Pak? Silakan. Saya Tirta, saya mau nanyakan mengenai explosion juga nih, Pak. Iya, Bu. Belakangan ini kan sering terjadi kebakaran rumah karena ledakan tabung gas, gitu ya. Betul. Dan misalnya kondisinya, ya oke lah karena kelalaian, berarti kan nggak tercover ya, Pak. Misalnya dia keluar dari rumah lupa mematikan gas, kemudian meledak, otomatis itu nggak tercover ya, Pak. Kalau memang itu, apakah itu karena kelalaian gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya bukan karena kelalaian nih, jadi memang dia memang masih di rumah dan tidak tahu gasnya bocor gitu ya. Mungkin karena mengerjakan pekerjaan yang lain, akhirnya tidak tahu ada bunyi gas bocor dan lain sebagainya. Kemudian yang saya tahu kan belakangan ini karena eh, ruangan yang penuh gas itu dan dinyalakan salah satu entah itu korek ataupun Hmm. waktu itu Hmm. hanya lampu ya kalau nggak salah dinyalain Hmm. tiba-tiba meledak tuh Pak. Nah, apakah itu juga bisa di cover kalau di Lexus Pak? Jadi tadi Bu, ledakan dari gas. Kalau yang Mm-mm. jelas kalau disengaja jelas ya, kelalaian tidak Nggak di cover ya? Mm-mm. diganti ya. Iya Nah, baik. tapi kalau Ibu sekarang gini, ini kan kadang-kadang Bapak Ibu nyimpen gasnya itu Bapak Ibu tertutup. Iya, Bapak Ibu ini tahu kan? kondisinya tertutup. Kamar Ya, ya kamar-kamar istilahnya kompor kompor gas itu biasanya di bawahnya itu ada nyimpan gas dan tertutup iya. ya. Mm. Nah, di situ itu kadang-kadang Ibu bocor ya. Iya. Saya Mm. sebetulnya ada filmnya, ya ada filmnya Bu. Nanti kalau enggak saya kirim Pak. Setelah Iya. ini nanti tolong diizin. Jadi dia di dalam itu ada bocor. Iya. Nah, ini sering terjadi, Bu, di rumah-rumah mewah itu Mm. malah meledak. Oke. Meledak bukan ke sana. Tadi kan aku bilang gas itu bocor ke bawah. Mm. Nah, kadang-kadang di situ ada di dekatnya kompor itu ada pompa pompa air atau dia buka pintu itu terjadi benturan, spark akan terjadi ledakan, Bu. Saya ada beberapa foto video nanti kalau Ibu mau lihat, saya akan kirim. Jadi orang sedang masak, tak tahu orangnya ada di situ. Ada orangnya di situ meledak gas itu. Iya. Jadi Iya. dia itu. Jadi bisa terjadi karena tadi ketidaktahuan bahwa gas itu bocor, udah di bawah, ya. Jadi kadang-kadang baunya udah hilang, tapi LPG itu masih ada di bawah. Hati-hati.
Makanya kalau nanti Bapak Ibu rumahnya ada bau gas dan sebagainya, udah rela aja siramin air aja supaya gasnya ikut keluar. Karena kita nggak tahu di cekungan dan sebagainya itu, Bu. Jadi kalau itu tidak disengaja pasti diganti, Bu. Di Bisa ya PSAKI Pak tahun ya. ini, ya. Oke baik. Kecuali kelalaian. Oke, Pak Darno, Bu, oke. tadi ya Bu Tirta ya, Ya silakan. ini Iya mengenai Pak. kelalaian, ya. Mm. Definisi kelalaian kan mungkin sangat-sangat sangat apa ya, relatif ya. Katakan tadi misalnya dia lalai mematikan kompor ya, karena dia Iya. ke tetangga atau dia pergi ya, atau dia lupa matikan matikan lampu atau apa segala macam lah. Nah, apakah benar lalai itu yang namanya gross negligence sama negligence gitu loh, ya. Kalau yang jadi ini perbedaan yang mesti betul-betul dipahami Pak Darno ya, jangan sampai nanti kita nih Ya asal, wah betul, kamu betul, lalai, Pak. lalai, Ah, tolak kan gitu ya. Wah ini bahaya sekali nanti nggak kan, bisa, gitu loh. nggak Kayak bisa. misalnya katakan kita naik mobil, kita lalai ya, lalai karena tidak memperhatikan jalan, kita lagi ngobrol, lalai juga kan. Nah jadi suatu kelalaian tersebut saya pikir sih bisa masuk dalam coverage, tapi kalau yang gross negligence katakan misalnya dia nyalain kompor tapi dia pergi keluar lama kan itu loh. Tapi kalau cuma ke tetangga Hmm. sebentar, dia lagi masak air, apinya kecil dan segala macam, ya atau lampunya lupa dimatikan atau gimana sedang lagi pasang alat-alat apa, dia tinggal sebentar. Nah ini mungkin perlu didalami Ya, kembali supaya jangan sampai nanti keliru lagi dalam langkah Investigasi ke ya depan. Pak. makanya tadi Pak, kita kalau berbicara negligent itu kan harus ada cuti dulu, Iya, tugas. iya, iya. Dia tugas, melanggar tugas, dan mengakibatkan kerugian. Nah itu negligent. Kalau kita berbicara negligent kan seseorang harus ada tugas. Dia Tapi Pak punya kalau misalnya kewajiban. Gimana, gimana, gimana Bu? Terus. ya Lanjut, lanjut misalnya Bu. negligence tadi, kelalaian tadi adalah karena lupa gitu. Itu Nah, sering banget terjadi Pak. iya, iya. Ibu-ibu yang lagi masak air atau Nah, lagi masak apa lupa. Nah, jadi Nah, entah nah, kemudian jemput anak ke sekolah, atau itu anaknya kan lagi lumayan nangis, jauh ya, ya atau dikasih, anaknya lagi iya, nangis gitu ya. kan. Nah, itu bagaimana Pak kita bisa menjelaskannya kepada Atau kalau dia sudah nasabah tua, nih? katakanlah sudah pikun atau sudah tua gimana, dia bisa kadang-kadang suka lupa kan gitu loh. Nah ini saya pikir perlu diverifikasi, jangan sampai nanti karena kamu lalai kita main generalisir saja, ya padahal dia nggak ada intensi sama sekali. Kalau cuma lalai saja, saya pikir itu bisa masuk dalam jaminan. Tapi kalau dia ada intensi yang tidak baik, ya itu bisa kita ya. tolak kan itu. Itu makanya batasannya itu mesti betul-betul. Betul Pak. Makanya tadi harus ada kewajiban. Itu Pak. Kewajiban melanggar tugas dan menimbulkan kerugian. Itu Bu. Jadi memang tugasnya, tapi ya nanti agak-agak susah Bu. Itu membedakan. Nah, ini nanti ya tadi itu nanti yang nganukan bagian tim. Yang penting kita di depan kita beri justru hal-hal gitu Ibu sampaikan ke mereka supaya apa? Mereka ada atensi, Bu Teta. Tertanggung kan? Iya, Nanti bisa-bisa nggak diganti loh, Bu. Kalau Ibu lalai ini supaya Pak kita memberikan atensi ke mereka. Kalau kita nggak ada atensi ya repot juga, Bu. Oke, iya, iya. makasih. Baik Pak. Terima kasih Bu Tirta. Terima kasih Kita Pak. lanjut. Oke, ini udah. Ini udah. Nah, sekarang IAR. IAR, PAR atau yang AR itu semuanya adalah corporate-nya adalah semua resiko yang tidak dikecualikan, pasti dijamin. Ya. Tapi tidak berarti semua segala sesuatu dijamin. Contohnya wear and tear, warning nuclear, kesalahan desain, kontaminasi biologi. Jadi ini tidak akan bisa dijamin. Ya, kan? Ini biasa ya Bapak Ibu ya. Itu ada Jadi, dalam pengecualian Pak. Itu ada dalam nah, pengecualian. pengecualiannya nanti ada semua. Akan tertulis di situ. Jadi jangan sampai, nah ini kadang-kadang Auris ini marketing tadi harus jelaskan. Saya pernah Pak, polis itu properti Auris, tertanggung bawa polisi ke kantor,
Yang rusak itu adalah eskavator. Bingung kan? Dia bilang bahwa eskavator itu properti dia. Jadi dianggap properti Ores itu eskavator, Bapak Ibu. Itu kan harusnya udah berbeda. Makanya tadi covernya harus jelas. Dari depan kan hanya building dan konten. Nah, ini kan polisi nggak ngerti. Yang penting, oh itu properti Ores. Semuanya milik saya. Ini hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi ke tetangga pun harus dijelaskan tadi. Yang nggak dijamin ini, yang dikecualikan ini, yang dijamin ini. Jadi ini coverage khusus ya. Nah, ini perluasannya adalah menutup biaya tidak langsung yang timbul akibat klaim kerusakan fisik. Contohnya, debris removal, biaya pembersihan puing-puing, professional fee, biaya arsitek, insinyur dalam proses rekonstruksi dibayar, ya ditambah perluasan. Biaya bigit. Jadi ini bisa klausula ya. Layanan pemadam kebakaran. Karena terus terang pemadam kebakaran itu juga bayar Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, saya pernah lihat itu ada kebakaran di Glodok ya dulu ya. Itu kebakaran begitu itu 2 hari berikutnya pemadam kebakaran itu kan merusak sebelahnya. Saya pas di situ. Dia minta duit. Ini kalau nggak kerusak, padahal dia klaim itu kerusakan akibat air atau dirusak oleh pejabat untuk memadamkan kebakaran yang sebelahnya. Kan dirusak. Ini pernah kejadian Pak Freddy. Dijamin tapi kan Dia Pak ya? tetangga, Tapi dia dijamin minta kan? duit. Ya kita kan mau ngelihat yang dirusak oleh ini. Ya dijamin tapi biayanya untuk yang dia charge itu ya nggak Nah, dijamin. biayanya itu dia minta di depan saya. Saya bilang kalau Bapak itu ngeluarin kwitansi, saya bayar. Saya coba begitu. Nah, ya Nggak berani juga. ya karena Nah, masalahnya ini kan pihak polisi pun juga tidak keluarin kwitansi, pihak-pihak tertentu kan nggak keluarin kwitansi kan, maka itu menjadi on retentionnya si klien kan, begitu. ya betul Pak. Nah itu kalau itu dirusak kita ganti, gitu kan. Kemudian entertainment tambahan yang sering digunakan adalah temporary removal. Jadi barang-barang sementara dipindahkan. Begitu kebakaran itu supaya kebasah dan sebagainya untuk diperbaiki. Nah ini dipindahkan. Kemudian ada lagi capital addition, penambahan asal lama periode polis. Loss untuk mengurangi kerugian. Jadi untuk mengurangi kerugian yang sudah terjadi, itu bisa. Jadi begini Bapak Ibu, begitu kebakaran itu kan banyak alat-alat atau mesin dan sebagainya. Ini kan yang kena air dan sebagainya. Nah, untuk mengurangi mereka supaya nggak rusak lagi, tambah rusak, kan itu harus dibersihkan dan sebagainya. Nah, ini kan ada biaya-biaya tertentu yang harus dikeluarkan. Nah, ini diganti Bapak Ibu. Jadi, umpamanya mesin, itu kena air yang disemprot. Airnya itu kan air sungai, Pak. Nah, di situ kan harus dibersihkan. Nah, panggil tukang untuk bersihin dan sebagainya supaya alat ini. Nah, ini bisa diganti. Kemudian automatic reinstatement of submission. Jadi bagaimana supaya submission itu kembali ke semula walaupun klaim sudah terjadi. Karena terus terang dari Bapak Ibu, jangan sampai tadi begitu klaim kan nanti jumlah klaim yang terjadi akan melebihi dengan harga pertanggungan. Saya lebih besar. Nah, untuk hal tersebut ada automatic reinstatement of submission. Ini perluasan daripada yang AR tadi.
Pak Oke, Darno, Pak Darno. Ini iya Pak, biasanya maka debit silakan. removal, professional fees, kemudian fire brigade charge ini tolong Anda kasih limit ya, berapa persen atau berapa juta gitu ya, supaya tidak dispute ya, tidak ambigu ya. Kemudian untuk temporary removal, Anda cantumkan juga bahwasan tetanggung harus mewajibkan tetanggung untuk melaporkan barang apa yang dipindahkan kan ke lokasi mana, dan kemudian lokasi mana tersebut harus betul-betul diawasi ataupun betul-betul dijaga, jangan sembarangan saja dipindahkan kemudian tidak dijaga ya. Jadi ini perlu di state dalam klausul tersebut. Dan Iya, kemudian betul capital Pak. addition pun juga sama ya, capital addition pun juga sama, biasanya ada limitnya kalau tidak salah 10% ya, capital 10%. Ya, Dan kemudian apa, dia mesti menginformasikan berapa apa saja yang ditambahkan untuk masukin dalam sum insured ya, begitu. Itu loss minimization expenses juga ada limitnya juga berapa besar. Dan kemudian automatic reinstatement of sum insured, tentu ini akan ada tambahan biaya premi untuk sisa jangka waktu yang masih ada. Begitu Pak Darno, makasih. oke, terima kasih Pak. Jadi semuanya itu memang harus state. Jadi bukan karena nanti ada klausula ini, oh saya enaknya ganti. Enggak, harus tertulis limitnya berapa, kayak Brigade, proporsional nih. Ini harus ada limit-limitnya daripada penggantian tersebut. Ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini exclusion-nya. Jadi ada exclusion, ada general exclusion. Jadi war atau teroris. Kemudian seperti tadi ya, nuklir, gradual deterioration, corrosion, wear, dan sebagainya. Itu sampai. Nah, kemudian ini kesengajaan oleh tetanggung juga di exclusion. Jadi kalau eh, kesengajaan tertanggung itu kadang-kadang tadi sulit sulit tadi Pak. Iya, Ya kan tadi antara antara yang negligence Ibu sama Teta willful bilang kan ya. act ya sangat sulit ya. Tapi kemudian begini Pak, untuk dapat Sulit membuktikan ya. tadi sengaja atau tidak ya, lihat lagi bisnisnya tersebut kan, dan kemudian juga perlu Iya, tadi forensik lagi ya, forensik lagi. iya. Ini kalau katakanlah kita menganggap itu tertanggung sengaja, maka kitalah yang wajib membuktikan bahwa tertanggung itu salah. Jadi misalnya kita tolak nih, kita tolak klaim, maka kitalah yang wajib membuktikan bahwa klaim tersebut pantas ditolak karena ini. Begitu. Makasih Pak Dano. Oke, jadi di situ nanti yang ini yang bagian klaim, Pak. Nah, kemudian specific exclusion, kelalaian perawatan mesin, keausan. Kemudian kerusakan karena proses manufaktur, IR, dan market. Ini eh, jadi ada semuanya ini ada exclusion spesifik dan enggak. Jadi Bapak Ibu, kalau MAR ini juga agak sulit juga untuk menyatakan bahwa perawatan mesin lalai. Ini sulit. Karena terus terang kita itu kadang-kadang kan minta mereka apakah maintenance-nya itu preventif dan sebagainya. Kita akan minta ke mereka. Nah, ini kan kadang-kadang sama mereka ya salah-salah juga ngisinya. Nah, ini. Pak, Tapi yang jelas nanti akan ketahuan kalau peralatan itu kurang perawatan dan sebagainya akan ketahuan. Pak, Ya tambahan Pak biasanya Dano. alat itu ya Pak. Tambahan Pak Dano, untuk dapat teman-teman mengetahui bahwa suatu alat tersebut lalai dirawat atau tidak, kita biasanya melihat spesifikasi mesin ataupun alat tersebut ya. Apa saja yang mesti dilakukan perawatan ya. Kayak misalnya kalian atau kita beli mobil, ya kan ada manual booknya kan. Dalam manual book tersebut kan disebutkan misalnya untuk dapat mengganti oli setiap berapa kilometer, dia melakukan servis berapa kilometer. Nah itu yang dari manual tersebut kelihatan apakah betul mereka melakukan perawatan dengan benar. Nah mana buktinya, mana bukti evidence-nya? Dia sudah melakukan perawatan dengan benar. Tanpa mereka bisa membuktikan bahwa mereka sudah melakukan dengan benar, maka itu bisa kita anggap sebagai lalai. Ya kalau katakan misalnya untuk pembersihan kamar mandi ataupun toilet di hotel ataupun di mall, kan biasa apa? Ada checklistnya kan? Ada checklist, ada cetek ya kan itu. Itu membuktikan bahwa mereka sudah melakukan perawatan sesuai dengan apa? Sesuai dengan manual ataupun seharusnya yang mereka lakukan berdasarkan manual tersebut. Begitu Pak Darno, makasih. Ya, terima kasih Pak. Memang ini yang kadang-kadang peralatan mesin dan sebagainya itu mereka
melakukan perawatan yang dengan checklistnya benar, Pak. Checklistnya benar, hanya kadang-kadang alat yang digunakan itu berbeda. Jadi pamannya ya, Bapak Ibu, kadang-kadang olinya diganti, Bapak Ibu. Ya, ada mesin itu tadi, oli harganya sekian, ya 1 liter. Nanti diganti kecap manis atau kecap asin. Ya sama, beda. Jadi kadang-kadang mereka itu mencari tadi kualitas daripada minyaknya aja, itu udah lumayan. Rupanya untuk oli merek A, B, C, D ini berbeda kualitas, akan berbeda juga ya. Walaupun kadang-kadang perawatannya benar, tapi mereka itu ya tadi cari-cari ya biasalah Bapak Ibu. Makanya kan saya bilang kalau Bapak Ibu nanti melihat kondisi kondisi kantornya bagian bagian maintenance ini kurang bagus ya, pekerjaannya pasti kurang bagus gitu aja. Gampangnya begitu aja Pak Freddy. Iya, Pak Dano, tambahan buat Ibu Bapak sekalian, tadi misalnya Pak Dano memberikan contoh mereka menggunakan oli ataupun bahan-bahan yang kurang bermutu ataupun kurang spesifikasinya tidak sesuai, ya, maka kita kembali kepada manual booknya, bahwasannya oli ya yang mesti digunakan oleh mobil ini dia punya tipenya ini, ya, ataupun misalnya bahan bakar yang mesti digunakan oleh mobil ini tipenya. Nah, bila mana terjadi kerusakan dan kemudian apa? Anda bisa melakukan pengecekan, ya. Kita bisa ambil sampel olinya yang ada di mesin tersebut, kita dibawa ke lab ITB ataupun lab mana untuk membuktikan bahwa ini olinya oli dari mana, ya, sehingga kita bisa membuktikan kalau untuk dapat menolak klaim tersebut, ya. Jadi intinya segala macam tersebut kita kembali kepada manual book dan Anda mesti berpikir secara kreatif dan logis, ya, supaya apa? Anda bisa betul-betul menemukan bahwa memang ini dia sudah melakukan dengan benar atau tidak gitu loh. Begitu tambahannya Pak Dano. Makasih. Iya, terima kasih. Memang di situ Pak. Jadi waktu kita survei dan sebagainya ini sering karena terus terang Bapak Ibu ya, kalau itu terkait MAR pamannya ya tadi. Ini yang sering terjadi saya bilang kalau kerusakan hal perihal itu yang banyak adalah kerusakan mesin. Mesin daripada halnya sendiri, lambungnya. Tapi yang sering klaim itu adalah mesinnya. Nah, mesin inilah kadang-kadang tadi Bapak Ibu udah rahasia umum bahwa mereka itu kapal-kapal itu pada bisa kencing di tengah laut. Biasanya kencing di tengah laut itu tadi Pak, oli, bahan bakar dan sebagainya itu dijual gitu Pak. Nah, ini istilahnya tadi akhirnya dirubah. Jadi seperti Pak Freddy bilang, kita harus sesuai apa yang ada di manual book mereka. Kalau mesin baru pasti ada, tapi kalau mesin lama, nah ini kadang-kadang sudah mereka hilangkan lah ya. Oke, makasih Bapak Ibu. Kita lanjut aja. Oke, nah sekarang kita eh beralih ke MAR, Mechanical Breakdown, Upper Speed. Yang dijamin upper speed, implosion, operator error, power surge. Nah ini, tidak dijamin, dikecualikan, desain cacat, usai mesin tua, kegagalan sistem maintenance. Nah Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu harus tahu juga apakah di alat-alat tersebut ada overspeed. Jadi ada alat pendeteksi speednya, ya. Jadi dari situ Bapak Ibu sering ya Bapak Ibu mungkin kalau ke pabrik gula itu untuk membuat gula itu bersih itu ada yang namanya alat membuat kecepatan tinggi. Nah ini kalau kecepatannya terlalu tinggi karena udah kecepatan tinggi ya tadi kelebihannya akan merusak. Nah, ini Bapak Ibu makanya tadi karena dijamin loh, upper speed dijamin. Nah, upper speed dijamin ini berbahaya sebetulnya Bapak Ibu, termasuk power short. Ya, ini biasanya konslet dan sebagainya. Ini.
Bayangkan, MAR menjamin overspeed, impulsion, operator error, dan overshot. Ini bahaya sekali, Bapak Ibu. Kalau nggak ada manual yang seperti Pak ini Freddy bilang tadi, nah ini makanya Bapak Ibu harus tahu persis tadi manual maintenance-nya dan sebagainya. Ini akan terjadi hal-hal yang akan terjadi pada waktu klaim. Oke, Pak. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, Jadi Bapak mengenai Ibu tambahan di sedikit Pak, awal tambahan Pak. Ya, saya sedikit menceritakan mengenai suatu peristiwa terkait dengan MB, ya terkait dengan MB. Ya, jadi nasabah menganggap itu adalah yang dijamin, crack-nya dijamin ya, crack-nya dijamin karena rusak dia punya propellernya atau apatnya itu ya. Nah, kemudian boiler, Pak, ya. dibuktikan ini apakah ini memang accidental, unforeseen, sama physical damage. Physical damage sih ada, ya, physical damage ada. Tapi apakah ini accidental dan unforeseen? Nah, kita mesti buktikan bahwa crack-nya ini itu terjadi tiba-tiba seketika atau memang wear and tear, ya, itu berproses, ya, entah katakanlah memang sudah waktunya mesti diganti dan segala macam. Untuk membuktikan ini, ya, itu mesti pakai labnya Universitas ITB dan berbagai tempat lah ya. Nah, kemudian juga bisa minta kepada siapa? Kepada pabrikannya, kepada perusahaan tersebut yang menghasilkan itu ya, mesin tersebut ya. Nah, jadi pada waktu kami diminta di dalam bidang di arbitrase, sidang arbitrase antara nasabah dan broker versus asuransi, ya, kami sampaikan bahwasannya yang penting apa? Saya tidak tahu itu kerusakannya akibat apa, tapi yang pasti kembali lagi accidental, unforeseen, sama physical damage itu kata kunci yang mesti dipegang setiap kali kejadian klaim. Nah, untuk membuktikan bahwa itu tiba-tiba atau tidak, ya bukan kita ahlinya, ya kita mesti panggil ahli mesin, ya ini terjadi kerusakannya akibat seketika atau berproses, ya itu kan kelihatan kerusakannya yang lama atau tiba-tiba. Kalau baru kan kayak misalnya gedung tiba-tiba pecah, gempa, retak jatuh kan. Tapi kalau dia retak rambut itu itu wear and tear lah, ya sudah ada proses kan, bukan accidental sama unforeseen gitu loh. Jadi kita mesti berpegang teguh pada hal tersebut. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu itu tiba-tiba atau berproses wear and tear, kita mesti minta jasa pihak ketiga supaya kita tidak keliru ya. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi tadi setaunya hal-hal itu kita bisa tahu juga ya. Setaunya antara rusak yang baru dengan rusak yang lama itu akan ketahuan. Crack-crack itu akan ketahuan walaupun nanti pamannya itu impul daripada turbin yang muter dan sebagainya, waktu dia patah itu akan ketahuan patahan baru dan patahan lama. Nah, dari situ kita akan tahu, Pak. Nah, tadi seperti Pak Freddy memang nanti hal ini supaya lebih aman. Kalau kita ke pihak yang ketiga kan kita di pengadilan lebih kuat. Ya, tambahan Karena lagi Pak Danon. ada terus. Tambahan lagi Pak Danon. Kalau seandainya nasabah ternyata sudah langsung memperbaiki alat tersebut tanpa hanya menunjukkan foto-foto saja, tanpa mempersilahkan kita pihak asuransi melakukan pemeriksaan secara fisik, ya, dan kita minta pihak ketiga kalau kita ragu, maka bisa dianggap diindikasi bahwa nasabah ini memang tidak benar, ya, katakanlah dengan tujuan bahwasannya mereka perlu proses cepat dan segala macam. Nggak bisa juga kan, dalam general condition bila mana terjadi klaim, maka si pihak tertanggung harus memberikan kesempatan buat penanggung ataupun wakilnya melakukan inspeksi kepada barang yang rusak, dan mereka harus wajib menyimpan ataupun menjaga jangan sampai terjadi kerusakan lebih lanjut ataupun bahkan hilang. Kalau terjadi kerusakan lebih lanjut, maka kita bisa punya suatu argumen untuk dapat bisa mempertimbangkan klaim ini mau dibayar atau tidak gitu loh. Jadi intinya kita punya hak untuk inspeksi. Kalau misalnya mereka tidak memberikan kesempatan buat kita langsung memperbaiki begitu saja, hanya menunjukkan foto-foto, maka itu indikasinya apa? Mereka tidak benar. Begitu sementara. Makasih.
Ya, itu terima kasih Pak. Memang di condition di polis ada apa yang disampaikan Pak Freddy. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian klausula tambahan endorsement Bapak Ibu itu ada ini untuk EAR dan properti. Fungsi endorsement menyesuaikan polis standar sesuai kebutuhan tertanggung dan reassurasi. Dua, bisa memperluas, mempersempit atau mengubah wording jaminan. Jadi eh, endorsement itu bisa memperluas, bisa mempersempit juga bisa, mengubah wording jaminan juga juga bisa. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Makanya kadang-kadang antara wording dengan klausula bisa berlawanan. Nah, ini yang berlaku Endorsement biasanya terakhir. nanti klausulanya. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu, begitu juga nanti klausula Bapak Ibu kalau bisa juga mendapatkan arti daripada atau makna dari klausula tersebut. Bisa aja judulnya sama, nanti isinya berbeda. Hati-hati. Ya, kan biasanya kan klausula banyak banget. Namanya, nah, apakah isinya itu benar atau enggak? Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu nanti akan berbeda-beda. Jadi contoh klausula umum, descent of property clause, menghindari penolakan klaim karena kesalahan penamaan. Jadi bisa alat-alat namanya itu bisa aja nama alat ini dia bilang A, kita bilang B, kan bisa ya. Pamannya apalah tadi ketel, yang satu bilang ceret. Nah ini bisa terjadi ribet kan? Ledakan karena ketel. Yang satu bilang ini. Nah ini harus makanya tadi ada designing property clause. Kemudian restatement value clause. Ganti rugi berdasarkan biaya penggantian baru, bukan nilai pasar. Nah ini juga tadi antara indemnity dengan restatement. Harus jelas. Kalau itu restatement value clause ya gantinya restatement value clause. Kemudian escalation clause, menyesuaikan kenaikan nilai aset secara otomatis. Jadi aset-aset itu bisa pamannya nanti dijaminkan sekian, tahu-tahu harganya naik, ya bisa aja dengan escalation clause tadi akan naik juga itu kira-kira. Oke, ada Pak, pertanyaan Pak Bapak Dano, Ibu saya sedikit atau mungkin tambahkan tambahan Pak Freddy? mengenai endorsement, ya. Bila mana ada endorsement, itu kan endorsement merubah kondisi polis, ya. Jadi bisa saja endorsement tersebut merubah klausula yang ada, misalnya kata membatalkan klausula yang tercantum dalam polis. Jadi yang di mana yang dipakai? Ya dipakai yang endorsement. Endorsement adalah perubahan terakhir daripada polis tersebut, ya. Itu yang pasti. Itu satu. Yang kedua, satu endorsement hanya bisa merubah satu polis. Ya, tidak boleh satu endorsement membatalkan ataupun merubah beberapa polis. Kenapa? Karena polis adalah spesifik. Endorsement akan melekat pada satu polis saja. Nah, ini dalam kasus yang saya coba sampaikan kepada Anda semua di dalam WA group tersebut ya. Saya menemukan bahwa ada perusahaan asuransi yang membatalkan 90 polis dengan satu endorsement saja. Ini suatu bilang saya pikir suatu kegilaan, satu tanda petik suatu kejahatan. Ya. Ini fakta benar. Jadi satu endorsement membatalkan 90 polis lebih. Kenapa tidak boleh demikian? Karena satu endorsement satu polis. Karena polis kan spesifik. Dia punya nama tertanggungnya kadang-kadang beda, objeknya juga berbeda, lokasinya juga berbeda, ya. Saya pikir ini yang tadi perusahaan tersebut ada 6 itu karena panik. Karena mereka lihat klaimnya gede, mereka langsung batalkan. Dan pembatalan polis seperti tadi disampaikan oleh Pak Sudarno harus apa? Disampaikan kepada tertanggung terlebih dahulu ya. Tidak bisa langsung serta-merta langsung dibatalkan. Mesti kembali kepada kontrak, ya. Jadi endorsement itu memang bisa merubah polis dan bahkan juga bisa membatalkan. Nah, tapi paling yang pasti tidak bisa satu endorsement membatalkan lebih dari satu polis. Satu endorsement hanya satu polis. Ya, demikian Pak Dano. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi istilahnya Bapak Ibu nanti
apabila ada endorsement atau klausul itu yang melekat di situ. Jadi yang melekat di dalam perjanjian itulah yang berlaku. Jadi tidak bisa yang nggak melekat di polis itu yang tidak berlaku. Jadi Bapak Ibu, makanya tadi Bapak Ibu hati-hati, banyak nanti dari teman-teman broker dan sebagainya itu kalau memberikan endorsement klausula itu puluhan, yang kadang-kadang nggak ada kaitannya pun, ya, yang nggak ada kaitannya pun tadi itu dimasukkan. Jadi mungkin itu kargo masukkan ke clause karena apa sih nggak ngerti. Nanti eh, tadi umpamanya machinery dimasukin juga properti. Nah itu kalau itu endorsement properti ya itu properti aja. Jadi dulu waktu kita di warung, ya masih di warung, ya kita tahu, oh dari broker A namanya siapa. Kita udah sambil wah ini klausula ini A, B, C, D ini udah kita coretin aja nggak. Kita udah hafal mana yang dicoret, mana yang nggak, dia itu bisa hafal akhirnya. Oke, kira-kira Bapak Ibu fungsi endorsement. Oke, sekarang resiko moral dan underrate issued, analisa terhadap pengaruh klaim. Jadi moral hazard, perilaku tanggung yang menimbulkan risiko karena merasa dijamin. Contoh, tidak pasang alat proteksi karena sudah diasuransikan. Jadi banyak orang, tadi seperti yang awal, itu moral, udah diasuransikan pasti dijamin. Nah tadi, memang masalahnya itu juga kalau di sekarang ya Pak, ya. Sekarang ini anehnya juga yang membuat rate itu tidak memperhatikan alat proteksi. Ya, alat proteksi dipasang atau enggak, rate sekarang enggak ada. Kalau yang dulu, ya, rate yang zaman dulu itu kalau pakai sprinkler ada potongan sekian, pasang hidran, batangan sekian, ada tabung pemadam. Makanya sekarang akhirnya apa, Bapak Ibu? Banyak orang yang asuransikan propertinya, harta bendanya, malas untuk masang alat pemadam karena nggak ada kaitannya. Kadang-kadang alat pemadam dengan preminya lebih mahal alat pemadamnya. Nah, di sini nih kadang-kadang kecuali kalau orang yang tahu bahwa kalau kejadian kebakaran dan sebagainya ruginya akan lebih besar daripada yang diasuransikan, karena asuransi kan hanya membayar nilai yang kelihatan, yang nggak kelihatan tidak diganti oleh asuransi. Nama baik, tuntutan dan sebagainya nggak akan baik ya. Nah, branding itu nggak akan diganti oleh asuransi. Istilahnya asuransi itu kan hanya mengganti kalau kita luka hanya obat merah enggak. Sakitnya terus tangan nggak bisa diganti, nggak bisa digunakan kan nggak diganti. Nah, ini yang kadang-kadang mereka hal ini yang perlu kita sampaikan ke mereka. Nah, yang jadi masalah tadi alat proteksi mereka pasang hidran, pasang segala macam, detektor dan sebagainya, mahal. Tapi nggak ada potongan premi. Bagaimana kita merekomendasikan hal tersebut? Ini juga jadi, kalau zaman dulu saya ingat betul ya, premi belum diatur tuh kalau pasang ini kita nurut Munekri apa itu ada potongan ini namanya preminya. Kalau sekarang nggak ada. Pak Dano, tambahan Ya. mengenai alat pemadam kebakaran apakah perlu dipasang atau tidak ya. Anda sebagai underwriter harus dapat menetapkan ya bahwasannya kalau misalnya suatu risiko tersebut cukup bahaya dan menurut Anda itu perlu dipasang alat pemadam ataupun alat pencegah kebakaran, smoke detector dan segala macam, Anda bersikeras ya, Anda mesti jelaskan bahwa saya mau cover ini bila mana Anda memasang heat dan smoke detector. Bila mana tidak, saya tidak mau cover. Ya. Jadi tertanggung bisa bilang, "Oh ya udah, saya pindah ke tempat lain." Oh iya. Kenapa? Tapi kita mesti jelaskan mengapa kita perlu itu. Kita mesti jelaskan sepanjang itu memang logik dan memang untuk kebaikan tertanggung. Saya percaya kalau tertanggung yang bagus, yang baik dan memang bonafit dia akan pasang. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa memahami
tidak bisa menjelaskan mengapa kita meminta dipasang suatu alat untuk dapat mencegah ataupun memperkecil nilai kerugian, maka saya pikir kita tidak pantas ditunjuk dibilang sebagai seorang underwriter. Jadi Anda mesti memiliki kualifikasi itu dan kemudian Anda mesti berpegang teguh pada saya mau pasang ini. Kalau enggak. Ya udah. Jadi memang saat ini nggak ada diskon ya untuk hal tersebut ya. Makanya kembali lagi saya sebagai seseorang yang pada waktu di Aparindo ya, yang menentang keras terkait dengan penetapan tarif OJK ya. Saya termasuk dengan Pak Kapler Marpaung, dengan Beni Krishnan Beni dan beberapa teman-teman yang lain, Boyke Lukman, itu yang bikinkan suatu kajian bahwa ini tidak benar tarif ini. Mengapa? Karena risiko tidak ada yang sama persis. Mana mungkin, coba pikirkan bagaimana secara logik apa enggak. Jadi suatu risiko tekstil yang ada di Bandung, lokasinya di Bandung Kaca Engkek, di nasabahnya perusahaan lokal yang sudah cukup lama, tahun 70-an beroperasi, mesin-mesin lama, dengan pabrik tekstil nasional Indonesia juga yang ada di kawasan industri MM2000 ya, sama satu lagi pabrik tekstil dari perusahaan Jepang ya, sama-sama pabrik tekstil semua nih. Apakah pantas diberikan okupasi sama, tapi tarifnya sama nggak? Ya, Anda sebagai underwriter tentu akan menetapkan tarif yang sama karena kodenya sama. Nah, tapi secara fisik, secara kasat mata sebagai underwriter, Anda tahu mana risiko yang paling bagus. Tentu perusahaan Jepang ini. Kenapa? Karena pasti dia punya kualitas standarnya pasti berbeda dibandingkan perusahaan lokal ini. Coba bagaimana mungkin? Ya, kita sebagai underwriter harus menelan tarif OJK ya tanpa bisa menganalisa dengan benar. Ini suatu hal yang saya pikir pembodohan yang dilakukan oleh regulator kepada kita sebagai praktisi industri perasuransian. Jadi kalau dulu ada FEA warranty, kalau mereka minta diskon, kita kasih. Ya, tapi mesti ada FEA warranty. Ya, saat ini sudah tidak lagi. Jadi ilmu underwriting yang kita miliki, kita sampai belajar di Glassdoor dan segala macam, nggak kepake. Jadi itu saya punya undang-undang sementara buat teman-teman di OJK. Memang itu sudah mestinya detarification. Tarif sudah tidak pantas lagi. Ya, itu jadi menyambung tadi Pak mengenai alat pemadam kebakaran. Terima kasih Pak Sudarno. Terima kasih Pak Freddy. Jadi di situ itulah teman-teman. Jadi bagaimana kita ini, makanya warung saya dulu tuh menekankan untuk mencegah kebakaran. Jadi lebih bagus bagaimana tertanggung mencegah kebakaran. Jadi kita waktu itu sampai Bapak Ibu mengadakan training ke mereka. Jadi klien-klien itu kita kasih training. Jadi saya sebagai karyawan di situ yang memberi training, kita harus belajar dulu mengenai K3, keselamatan kebakaran. Jadi ada di dalam kompetensinya harus ada. Kita punya kompetensi, saya punya kompetensi fire A. Jadi fire aja ada ABCD, terus ada spesialis rig dan sebagainya. Nah, ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Supaya apa tadi? Paling tidak sebagai risk engineer-nya yang melihat ke publik itu tahu aturan-aturan yang ada. Bagaimana mencegah dan sebagainya. Ya, ini saya cerita tadi Pak Freddy tentang tekstil. Dulu ke warung saya itu paling alergi tekstil Pak Freddy juga Pak tahu. Sudarno, ya, ini siap. materinya banyak dan kita semangat nih untuk menyampaikan karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Siap. Jadi siap. Ibu Bapak sekalian, mohon Silakan. izin kita akan melakukan break selama 60 menit ke depan. Kita ketemu lagi pukul 13 tepat ya. Oke, Ya. siap. Gitu ya Bu Terima Saskia kasih. ya yang tadi tanya mengenai breaknya ya. Jadi sampai bertemu nanti jam 13.00 ya. Terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Selamat makan siang. Sampai Selamat jumpa. makan siang. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak. Terima kasih. Si